Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini di Minggu tanggal 22 Maret. Kita semua boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi di mana gereja harus berpindah untuk sementara dari gedung ke rumah masing-masing, firman Tuhan datang menyapa kita dan menguatkan kita semua. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara merenung dan bertanya, apa yang Tuhan hendak maksudkan dengan kehidupan yang sedang terjadi di akhir-akhir ini? Tapi satu hal yang kita mau percayai adalah bahwa dalam segala kehidupan kita, atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, dan olehnya kita dipanggil untuk semakin dekat kepada Dia. Saudara-saudara, di minggu ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyampaikan tentang apa yang akan terjadi sebelum Dia datang pada kali yang kedua. Saudara perhatikan dari Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu di bumi ini yang sifatnya kekal. Tidak ada sesuatu yang tetap selalu dalam sebuah perubahan. Semua bisa berubah begitu cepat. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka sementara mengalami masa-masa kejayaan, kemuliaan. Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus bisa mengusir setan-setan. Dan para murid-murid merasa mereka bangga berada di samping Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus tidak akan ada masalah. Semuanya bisa teratasi. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 21 menjelaskan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Semua akan berubah. Para murid-murid akan melihat satu perubahan di mana bangsa-bangsa akan terjadi peperangan. Akan ada tanda-tanda kedahsyatan, akan ada gempa, akan ada penyakit sampar, akan ada kelaparan. Bahkan Tuhan Yesus katakan ada sebuah perubahan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi, tanda-tanda dari langit. Tapi Tuhan Yesus katakan itu semua akan terjadi awal dari kedatangannya. Bahkan para orang-orang percaya akan mengalami suatu masa yang tidak mudah. Oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, maka orang akan ditangkap, dianiaya, dipenjara, bahkan ada yang akan dibunuh. Tapi Yesus katakan orang yang setia, yang percaya akan terus diselamatkan, akan mengalami pemeliharaan. Yang kedua, saudara-saudara, di tengah-tengah perubahan dan di tengah-tengah kejadian demi kejadian ini, firman ini juga mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana posisi kita, bagaimana sikap kita menghadapi perubahan dan kejadian-kejadian itu. Setiap hari saudara menyaksikan media televisi, menonton berita tentang perkembangan wabah COVID-19 dan bagaimana korban yang terus bertambah, orang yang terinfeksi semakin hari dilaporkan semakin banyak, terus korban yang meninggal juga semakin
angkanya semakin tinggi. Lalu sekarang sudah ada himbauan kita tidak berkumpul karena menjaga berkumpul itu bisa bersentuhan, bisa mempercepat proses penularan. Mungkin kita merasa sehat, tapi kita tidak tahu apakah ada virus pada tubuh kita. Pertanyaannya saudara-saudara, di tengah perubahan-perubahan dan kejadian ini, apa sikap kita? Saya percaya bahwa kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan berubah karena kasih Kristus tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Apakah itu kelaparan, apakah itu bencana, apakah itu kejadian-kejadian, apakah itu karena penganiayaan, tetapi firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, sikap kita sebagai orang percaya adalah tetap sabar, tetap setia kepada Tuhan, tetap datang berserah. Seluruh warga, jemaat, semua orang percaya mengerti benar kemana dia harus lari untuk mencari pengungsian, perlindungan. Kita mungkin merasa aman di dalam rumah kita, kita tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai. Tapi bagi orang percaya, tempat yang paling aman dan yang paling sempurna adalah di dalam Tuhan. Ingat, di rumah kita datang kepada Dia, kita berdoa, kita mencari Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah katakan kepada kita, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala salah dan dosa kita. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika wabah melanda bangsa Israel, oleh karena ketidaktaatan mereka, lalu mereka berlutut, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan memohon ampun pada Tuhan. Maka Tuhan mendengar doa mereka, dan Tuhan membuat lalu wabah penyakit. Di hari Minggu ini, mari di minggu-minggu sengsara, penderitaan Kristus yang telah mati bagi kita, Dia sudah menebus kita. Segala kutuk, segala penyakit sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas oleh Tuhan. Olehnya kita bersyukur kepada Dia, dan kita datang sujud di kaki salibnya dan memohon belas kasih-Nya. Biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan kita pakai waktu yang masih sisa untuk beri yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga, sesama, dan masyarakat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.